welcome back to my channel. Subscribe, like, comment. Oke, Alves channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tentunya di Oki Alves channel. Channel yang berusaha untuk memberikan inspirasi, mengedukasi, dan menghibur kalian semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Dan bagi kalian yang nonton video ini yang lagi kurang sehat ya, gue selalu berdoa semoga kalian cepat diberikan kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Nah, kalau kata gue mau perbanyak ibadah aja lah kalau Banyak emang ibadah, ya. nggak sehat. Iya benar Ya sih ya. siapa tahu. Ya sebenarnya sakit ataupun sakit ataupun sehat banyak ibadah dong. Dia selalu menetralisir keadaan sementara saya datang dengan segala kekacauan. Nah, ini udah baru permulaan nih guys nih, udah bahaya kan. Udah perang kembali terjadi. Aduh, spesial banget di hari Sabtu kali ini ya. Tentunya gue nggak sendiri ya. Seperti dari tadi kalian udah dengar suara-suara ini dan wajah-wajah ini. Kesannya banyak ya, suara-suara dan wajah-wajah. Oke, kali ini gue bersama dengan orang yang tentunya nggak asing lagi. Tentunya pasti kalian tahu dia adalah Blayman Jack. Ini Komedian. gue baru pulang dari Polda Metro Jaya, jadi pakai kacamata Ngapain? itu mau masker. Biar nggak ketahuan wartawan kayaknya. Aduh. Ini saya pakai masker bukannya karena COVID. Kenapa? Nah, karena emang nggak ada mulutnya. Oh, karena mulutnya. Gue kira karena ini polusi udara. Ini kalau gue buka ya maskernya, nggak Buka apa-apa ya. dong. Ah. Gue juga ngap banget sih sebenarnya. Tapi Oke. karena kita udah ya Ya. udah juga tadi udah cuci tangan juga ya segala macem lah. Kita udah gunakan protokol ya kesehatan. Dan lu kan sebelum ini tes juga kan? Gue tes PNS. Tes PNS, nah itu. Aduh. Oke, mungkin biasanya kalian akan tahu nih, mungkin akan nebak nih. Wah, pasti akan ngebahas tentang stand up comedian. Enggak, kali ini gue nggak mau ngebahas tentang stand up comediannya Blayman Jack, karena gue udah bosen sama. Kita akan membahas tentang seks bebas dan Anjir, itu habis itu langsung masalahnya kayaknya ini lo langsung subscriber lo langsung ini semua nih kayaknya. langsung naik. Langsung naik. Karena biasanya banyak yang negatif daripada yang positif. Ya naik terus dibully ya kan. Aduh. Ya bener sih, mengedukasi dalam hal seks bebas itu kocak juga ya. Gila, udah. Jadi kita mau ngobrol apa nih? Oke, jadi teman-teman, kalau kalian semua mungkin belum tahu, makanya gua adakan podcast ini biar kalian semua tahu. Karena Blayman Jack ini udah sering jalan-jalan, ya kan, jalan-jalan. Nah, apakah kita akan ngebahas jalan-jalannya? Ya nggak juga. Nggak. Kali ini gua akan ngebahas mengenai ya banyak hal ya, terutama mengenai olahraga. Karena ketika kita itu berada di negara lain, nah pasti juga memiliki kegemaran olahraga yang berbeda-beda kan gitu. Nah, terutama itu yang akan kita bahas. Ya awalnya tuh gue nonton channelnya Oki ya waktu itu. Terus kebetulan yang dia bahas waktu itu tentang sepak bola tunanetra. Iya. Ya kan? Sepak bola tunanetra, terus gue bilang sama Oki, Ki, gue dulu main goalball, Wih. tapi sekarang udah Pensiun. pensiun. Karena umur. Dan gue jadi atlet itu justru mewakili negara lain, bukan mewakili Wah, Indonesia. ini nih ngeri banget nih. Makanya gue bilang, Ki, ngobrol yuk di channel lo, ayo udah gitu. Jadi sebelumnya emang lu suka olahraga nggak sih sebenarnya? Gue emang suka. Kalau gue emang suka. Jadi Dari kecil. dari kecil gue emang suka olahraga, cuman memang arahnya lebih ke ekstrim sport kalau gue. Wih. Ya jadi gue sport. wall climbing, Wah, gila. hiking, serius apa namanya, terus apalagi ya, kalau berenang mungkin nggak terlalu ekstrim lah. Diving gue pernah Diving pernah? gue pernah nyoba untuk yang ininya, untuk yang
percobaannya gitu ya. Cuman itu emang olahraga mahal banget, jadi gue pengen banget bisa, tapi lagi banyak pertimbangannya lah kalau untuk diving. Kalau wall climbing dulu sampai kuliah gue masih suka naik gitu. Terus mulai kerja cuman beberapa kali doang, terus akhirnya berhenti sama sekali. Kayaknya 2007, 2005 gitu kayaknya gue udah berhenti wall climbing. Ketika berat badan gue sudah menyentuh Ya. 65 kayaknya gue udah Tapi berhenti. tumbling bukannya masih oke ya? Untuk tinggi segua udah kayak aqua galon kalau gitu. Gua sih berat 65, gua masih oke. Lu mau masih oke, lu 17 berapa lo? Gua enggak sih, gua 169. Ya 169 lah. 69. Ya masih nggak apa-apa. Kalau gua 163, 65 gua udah kayak Ya, udah kelebihan dikit lah. badan gua udah kayak pir. Buah pir. Tapi untuk diving, lu gimana waktu itu nyobanya? Kenapa? Untuk diving? Kalau diving gue 2 tahun yang lalu gue nyoba di ini, jadi ada komunitas, ini maaf kalau gue salah nyebutinnya ya, komunitas penyelam profesional perempuan Indonesia. Nah mereka lagi ulang tahun yang keberapa waktu itu, terus dalam rangka Women's Day juga ya, terus mereka bikin kayak bukan bakso sih sebenarnya, ngajak experiencing aja gitu untuk teman-teman yang teman-teman dengan segala macam disabilitas mau coba untuk diving. Itu videonya ada di gua promo. Itu nggak cuma cewek doang? Nggak cuma cewek doang. Jadi ada yang cowok, ada yang iya. Cewek doang kali lu nyamar. Enggak. Tapi emang gua tuh pakai spons. Gue kira cewek doang terus lu nyamar. Gila. Tapi saya memang ganjel spons waktu itu. Ngeri banget. Nah itu ada videonya, ada di channel gue tuh kalau mau lihat aktivitas itunya ya, aktivitas divingnya. Oke, ntar gue lampirin di deskripsi. Oke. Itu, nah jadi kerjasama dengan mereka, kita bayar waktu itu cuman untuk alatnya doang, di kolam renang Simpruk. Di kolam renang? Kolam renang Simpruk. Di sini di apa? Dekat sih. Dekat sini, dekat arah arteri. Ya. Itu. Dekat di daerah selatan ya, guys. Jakarta Selatan, bukan kalau bagi kalian yang di Bengkulu nggak deket. Terus. Ya terus itu diving gue baru itu ya. Terus dulu gue cycling juga, sepedahan. Itu pakai sepeda tandem waktu gue di Aceh. Terus waktu gue di Australia juga. Ini kalau yang teman-teman tunanetra mungkin yang nonton, gue nih lagi pakai jersinya komunitas Goes Adelaide. Jadi kita kan di Adelaide dulu kuliah, mahasiswanya bikin komunitas sepeda. Gitu kan. Termasuk yang disabilitas? Kebetulan kalau yang Indonesia waktu itu disabilitasnya cuman gue sama ada lagi satu Iin namanya. Gitu. Nah kalau Iin dia lebih suka kuliah daripada olahraga. Lebih suka kuliah daripada olahraga, iya. Ya beda-beda lah orang kan. Karena memang kita harusnya kuliah sih, bukan olahraga di sana. Tapi intinya kan lulus juga. Ya, lulus juga. Dan jadi gue gabung sama teman-teman, tapi gue pakai sepeda tandem. Jadi setiap teman-teman mau ada goes bareng, gue selalu di grup nyari, siapa yang mau jadi pilotnya gue, istilahnya pilot karena dia duduknya di depan kan. Iya. Itu mah lu karena pengen gaya aja sekali. Ya, sepeda tandem kan takutnya lu nggak goes ya kan, cuman gaya-gayaan aja yang depan yang goes. Sebenarnya terinspirasi dari film Warkop. Warkop DKI. Di mana Dono belok kanan, kasinonya lurus. Saya ingin membuktikan apakah itu benar terjadi. Tapi kan ke sepeda tandem gila aja kan, memang stangnya begitu yang belakang. Iya emang begitu makanya. Itu cuman kekonyolan, emang stangnya begitu. itu sepeda tandem dulu rutin, tapi sekarang juga udah berhenti. Terus goalball. Goalball gue justru malah kenal goalball itu waktu gue di Australia. Justru baru kenal di Australia. Sebelumnya kalau di Lebak Bulus dulu gue suka main itu tenis meja tunanetra. Itu. Dulu mah lawan Pak Ade sekarang sudah jadi direktur. Pak Ade siapa? Ade
Ismail. Ada Ismail. Ada Ismail. Ada Ismail. Iya. Gue bilang ya. Ada Smile. Biar senyum betul. terus. Nah, Ada biar senyum Smile. terus dia. Suka lawan dia, suka lawan. Kayaknya Maris juga pernah dulu. Wah, Banyak lah pokoknya main. Nah itu angkatan lo kayaknya udah pada pensiun semua. nah itu makanya. Dan beratnya kayaknya sudah di atas 70 Nah, semua. itu pasti lah. Gue kalau tahu Aris pasti kan Berat badannya seperti 80. Perutnya Iya. gede, sama Gitu. aja. Nah, pas gue di Australia, gue malah baru tahu goalball itu pun lucu tuh. Ya. Gue ketipu. Jadi ketipu gini, yang ngajak itu temen gue orang buta juga, orang Australia. Ah. Jadi suatu hari dia nelfon gue, Jack, lo mau ikutan nggak? Ini ada olahraga buat tunanetra gitu. Tapi kayaknya kalau buat lo agak ngebosenin, dia bilang gitu kan. Kenapa? Iya soalnya ini namanya goalball. Jadi lo cuman duduk, nanti ada bola dilempar ke lo tangkep, terus bolanya dioper ke orang lain gitu. Nanti yang orang lain itu nanti ini lagi lempar lagi gitu. Bukan lempar ya, gelindingin. Iya. Digelindingin gitu. Karena si bola itu mungkin kalau teman-teman tunanetra agak ngerti, tapi kalau yang belum tahu goalball, jadi bolanya itu di dalamnya ada kerincingannya. Jadi kalau kita gelindingin dia akan bunyi. Jadi kita tahu arahnya. Nah, gue dikasih taunya gitu. Nah, bolanya itu ini guys agak berat dan juga bentuknya tuh kalau nggak salah kayak bola basket ya, kulitnya ya. Betul, Oh, betul. nah, Kulitnya tuh kayak bola basket, cuman di dalamnya ada. tapi agak kempes ya sebenarnya. Enggak, kalau di sana malah justru lebih keras. Di berat ya. Di Jadi kalau untuk di membalin itu lebih susah. Oh, lebih susah. Kalau yang ini. Tapi berat banget itu kalau Berat banget. itu kalau nahan guys pakai tangan. Jadi kan bolanya tuh kita harus ini ya, gelindingin pakai satu tangan. Betul. Ya kan? Satu tangan digelindingin gitu. Tapi itu juga punya power. Biasanya kalau para atlet goalball itu punya power. Dan kita pun yang nahan, misalnya gue yang nahan gitu ya. Ini Bleeman Jack yang gelindingin. Nah, itu kalau Bleeman Jack itu benar-benar atlet, nah itu gue bisa nahannya nggak bisa pakai tangan juga. Gue pakai body. Harus pakai body. Ha. Dan itu nyesek di dada guys. Iya. Kadang-kadang bisa nahan pakai dada, lu bisa sampai tiduran kayak gitu-gitu. Dan itu setahu gua begitu luar biasa ya. Karena dimainkan 3 lawan 3 ya. 3 lawan 3. 3 lawan Nah, 3. gua kagak dikasih tahu sedetail itu. Oke. Tuh. Jadi gua dikasih tahu cuman lo duduk, bolanya digelindingin ke lo, nanti lo oper lagi. Lu Udah kayak cere anak berarti kan. kecil ya? Iya. Ternyata itu adalah latihan pendengarannya. That's a very early step of the sport. Seminggu kemudian gue dihajar sama bola-bola itu, ya itu yang gue bilang, kita belajar ngelemparnya, terus jadi gimana ngedeskripsinya ya, kita ngelempar bolanya itu seperti ngegelindingin bola bowling, terus untuk nahannya ya udah kita horizontal di depan gawang. Jadi bertiga itu kita langsung bikin kayak pagar. Gimana caranya supaya dari ujung ke ujung nih ketutupan semua sama kita. Nah itu kadang-kadang ya kena badan kita. Harusnya gue setelah beberapa kali main dan pendengaran gue lebih terlatih, gue bisa tuh nahannya benar-benar pakai perut. Jadi si bola itu 80% tuh pasti kena jatuhnya ke perut gue, gelindingnya tuh arah perut gue. Tapi ya itu harus konsentrasi dan harus lain sebagainya. Jadi ngelemparnya juga sebenarnya harus pas banget karena dia tuh ini. Lo pernah main juga Ki? Pernah sebentar ya. Jadi waktu itu iseng. Jadi yang setahu gue itu dia memang lapangannya itu ada 3 petak ya. Maksudnya kayak yang pertama itu daerah kita, terus tengah, habis itu daerah lawan 3 meter. Betul. 3 meter kurang ya, lebih. Ya. Nah di situ di kanan kirinya juga nggak boleh kita ngelewatin batas kanan dan batas kirinya gitu kan, out kan. Ya, jadi memang melemparnya juga lu harus benar, karena kalau nggak benar ya akan jadinya bolanya milik lawan dan sia-sia kayak gitu. Jadi banyak triknya sebenarnya guys, untuk yang kalian belum tahu ya tentang goalball itu. Nah, itu adalah salah satu permainan teman-teman tunanetra untuk olahraga. Ya. Kalau mau tahu videonya juga ada di channel gue, nanti bisa browsing sekalian promosi channel gue ya. Iya, benar. Jadi subscribe channelnya Bleeman Jack. Subscribernya lebih banyak soalnya dari saya. Enggak lah, sama aja, beda tipis. Tapi alat saya lebih canggih dari Bapak. Oh iya. Tenang, saya baru order ini, helikopter baru. Oke.
Oke, terus lu di Golbol berapa lama tuh? Gue di Golbol Sampai ikut turnamen nggak? Mm. Ikut turnamen. Jadi gue 2 tahun kan gue di Australia. Nah, Dalam 2 tahun itu gue ikut 3 kali turnamen. Jadi kita, nah ini yang gue salut ya, kalau boleh sedikit ngebandingin ke pemerintah Indonesia, terus. ya olahraga di sana apapun itu. Jadi gue tahu ada beberapa macam cabang olahraga untuk disabilitas. Oke. Tapi setahu gue minimal hampir setiap cabur itu sebulan sekali latihan. Dan latihan ini latihan yang serius gitu loh, Ki. Jadi nggak cuma itu di kotanya atau ya itu yang di kan gue di South Australia ya. Oke. Gue di Australia Selatan. Jadi itu negara bagian ya. Kotanya Adelaide gitu. Nah, jadi untuk yang mungkin istilahnya kayak bukan pelatda ya, tapi untuk South Australia memang latihannya lebih banyak di Adelaide gitu. Tapi kalau kita browsing untuk ini misalnya bulan ini ada cabur apa nih yang lagi latihan gitu ya. Itu kita pasti ada hasil yang keluar minggu ini siapa. Apakah minggu ini blind soccer, minggu depan mungkin basket kursi roda misalnya, kayak gitu. Iya. Nah, jadi tapi selalu ada gitu. Selalu ada setiap minggunya. Selalu ada ya. setiap minggu. Nah, goalball itu termasuk yang dia cukup sering. Jadi dia sebulan itu bisa 2 kali latihannya. Sebulan 2 kali latihan. Wih. Gitu. Jadi Itu makanya berarti semuanya ya latihan kayak gitu. ya, Semua dan seperti di Indonesia juga atlet dengan disabilitas kan sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Iya. Jadi mereka begitu datang, gua baru datang nih, gua langsung dibaik-baikin sama mereka. Oh iya, nanti latihan ya, nanti gini, nanti saya anterin, besok saya jemput. Iya, gitu. Biar gitu. latihan terus. Latihan terus. Gitu. Tadinya gue pikir baik banget nih orang gitu kan. Ternyata memang saya diharapkan untuk ikut dalam turnamen. Jadi gue di sana ikut 2 kali turnamen yang kelas nasional. Terus 1 kali turnamen yang istilahnya kayak antar klubnya. Oke, yang antar klubnya menang. Yang antar klubnya kalah. Nah, Yang nasionalnya justru unik ya. di kalah antar juga. klub. Oh, kalah juga. Oh iya, emang beda kalau mas stand up comedian ngomongnya beda. harus lu perhatiin. Harus patah. Harus perhatiin. Ini guys emang gue baru ini ketemu stand up comedian, jadi gue iya. Itu. Kalau lo tahu ya kan, coba nanti ya tonton videonya dia yang ya ada yang unik lah nanti. Yang cerita horor tuh serem banget guys ceritanya. Ya, nanti, aduh horor banget itu cerita nanti ya. Itu kalian bisa nonton videonya dia. Itu. Aduh. Bener-bener horor buat kehidupan gue juga. Kalau lu olahraga apa, Jiki? Gue olahraga showdown tuh tenis meja Iya, ya. Yang dulu, yang sekarang akhirnya udah jadi showdown. Terus di Sepak bola? sepak bola, blind football ya, atau blind soccer ya. Nah, ini gue pengen, ini mungkin melenceng dikit nggak apa-apa ya. Oke. Tapi gue tuh pengen tahu waktu gue berapa kali gue diajakin main sepak bola tunanetra nih di Indonesia gitu. Gue tuh malas banget ikut karena satu anak-anaknya jahil-jahil kan. Iya. Kalau main sepak bola tunanetra tuh suka ditabrak-tabrakin Oke, sengaja iya. gitu kan, sengaja ditabrak-tabrakin, terus apalagi kalau lagi ada dendam pribadi tuh. Nah itu Gitu jadi kan. pelampiasan ya. Nah, kalau misalnya Oki baru putus sama pacarnya, terus pacarnya gue pacarin, nah, itu gue habis tuh di lapangan ketemu di bola tuh. lapangan, Di siap. lapangan. Gitu kan. Itu main tabrak-tabrakan gitu kan. Intinya jujur aja ya, mungkin teman-teman ada yang nggak suka dengan apa yang gue katakan, tapi ya intinya mengerikan dan jadi nggak bagus buat ditonton sama orang juga gitu loh. Nah, ketika gue di Australia, ternyata gue baru tahu ada rules-nya. Rules-nya tuh jadi kayak misalnya lo cuma bisa melangkah tuh sampai area mana, terus nanti lo harus oper gitu. Terus nanti jadi ada kemungkinan untuk bisa di-intercept, ditahan bolanya dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia tuh rules itu diikutin nggak sih sebenarnya ya, kalau kita bicara bola secara ininya, secara benernya gitu. Kalau gini, nah ini pembahasannya sih sebenarnya unik ya jadinya ya. Karena kalau Indonesia ini setahu gua memang belum ada regulasi nasional. Ya, jadi ya karena memang
belum ada juga pelatihannya untuk blind football atau blind soccer ini gitu loh. Yang justru gue sering nonton video-video yang dari luar ya, kayak baru-baru ini ada World Grand Prix 2021. Nah, memang ya pastinya kan memang ketika, dan gue juga pernah ikut satu pelatihan. Jadi itu pelatihnya waktu itu coach dari Austria. Namanya siapa? Igor panggilnya ya. Gue nggak tahu tuh coach siapa nama lengkapnya. Tapi itu juga dia mengisyaratkan kayak jadi di pertandingan itu memang ada goalkeepernya awas, terus ada pelatih, asisten pelatih juga di belakang gawangnya. Yang memang khususnya untuk mengarahkan gitu, dan ada pelatih juga dari samping yang untuk mengarahkan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menerapkan regulasi tersebut gitu ya, dan juga tentunya harus dilatih juga ya, nggak bisa sekali pengarahan habis itu langsung bisa gitu kan, proses juga. Nah itu gue rasa nggak akan semenyeramkan itu, gitu, nggak akan, karena pasti pelatih juga kan akan menginstruksikan si pemain terdekat dengan bola, bisa jadi kan, pemain terdekat dengan bola untuk ngejar bolanya gitu, sehingga pemain yang lain buka ruang kan, bisa kayak gitu. Sedangkan kalau kita yang main tanpa ada pelatih, nah itu kan mainnya gasak gerusuk, nah lebih kayak gitu ya. Jadi kayak lebih, kalau gue rasa kalau semuanya dilatih dan emang diterapkan regulasi internasionalnya, ya nggak akan seperti itu Indonesia mainnya, gitu sih. Itu kalau untuk Indonesia. Nah, makanya gue penasaran dengan blind soccer di Australia. Nah, apakah cukup booming nggak nih? Biasanya kan kalau di setiap negara itu kan dia cukup booming. Punya ini nih. Kayak misalnya kayak apa ya? Nepal ya, kalau nggak salah dengan kriketnya. Nepal ya. Kriket kan, kayaknya tuh jadi olahraga nomor satunya Nepal ya, untuk blind football, untuk teman-teman tunanetranya. Nah, untuk Australia nih, kira-kira apa sih olahraga yang paling mereka minatin di sana? Kalau Australia, kriketnya itu justru untuk non disabilitas. Artinya memang kriket yang umum itu memang kayaknya dia nomor 1 deh. Oh gitu. Olahraga yang paling digemari sama rakyat Australia kalau untuk ini ya, untuk non disabilitas ya, olahraga. Berarti selalu ramai kalau ada pertandingan kriket ya? Banget. Oh gitu. Banget. Lebih dari sepak bola? Lebih dari sepak bola. Sepak bola tuh mungkin masih nomor 4, nomor 5. Oke. Jadi nomor 1 kriket, nomor 2 tuh American football itu. American football. Yang apa? Yang 22 lawan 22 tuh, tabrak-tabrakan itu. Tabrak-tabrakan, gitu. Yang ngambil bolanya pakai tangan ya? Iya, pakai tangan. Tapi dilempar juga, ditendang juga, gue juga nggak ngerti itu ininya. Kayak tawuran ya? Kayak tawuran dia. Pokoknya kalau awal baru dia langsung pada nabrak-nabrak gitu lah. Nah itu kan, kita tahu gitu. Terus baseball juga cukup populer kalau di Australia. Nah, tapi kalau untuk yang olahraga disabilitas, yang paling populer tetap basketball wheelchair. Disabilitas? Sepak dengan bola. Kursi roda? Itu kalau ada pertandingan, itu satu gedung penuh lah. Itulah gue kadang-kadang ini ya, kalau pas gue lagi nonton acara-acara disabilitas di luar negeri tuh gue kadang-kadang suka nangis, bukan nangis sih, suka miris gitu. Bukan karena gue terharu nonton ini ya, cuman gue malah berpikir kok yang nonton banyak banget sih di sini, di kampung gue, buset dah 20 orang nonton aja udah bagus kayaknya. Bagus, iya. Kayaknya kayak di sini kayak di Australia kayak dihargai banget ya. Iya, dan tiketnya juga harga-harga wajar juga, jadi sekitar $15, $20. Lumayan juga ya? Sekitar 200-300 ribuan. Dan ada aja yang nonton? Ada, selalu ada. Dan penuh, bukan masalah ada aja, tapi penuh. Tergantung dari, kalau basketball ya pasti penuh. Itu udah jaminan, mau yang dari kelas, ibaratnya yang kelas klubnya, terus sampai yang, apalagi kalau yang udah pertandingan nasionalnya gitu ya, nasional kompetisinya itu, dan memang atraktif banget sih katanya ya. Itu teman-teman atlet-atletnya juga memang ini sekali gitu. Nah, terus kalau gue goalball tuh nggak terlalu rame, tapi tetap penuh. Tetap penuh. Jadi kalau kita nonton itu kalau kita lagi tanding, tetap aja ada orang luar gitu. Jadi nggak cuma keluarga doang yang nonton gitu. Jadi mungkin paling tidak setengah gedung itu penuh. Kapasitas mungkin turnamen ya. Kapasitas 500 orang mungkin ya.
Tapi itu lumayan untuk ya sekitar disabilitas, 200-an orang nonton itu kan udah lumayan gitu loh. Gitu. Tapi selalu ada gitu. Karena kita juga kalau pertandingan kan selalu diumumin kan, ada pertandingan di mana gitu. Itu terus apalagi yang ini ya. Oh, yang menarik itu ada soccer electric wheelchair soccer atau apa gitu, gue lupa. Kursi roda lagi. Jadi kursi roda elektrik, tapi Main dia bola. ininya pakai balon. Oh, Jadi kayak disundul-sundul gitu. iya, itu ampun. itu seru juga tuh nonton itu, dan dan itu balik lagi ada aturannya gitu. Jadi Iya. si kursi roda juga nggak saling tabrakan dan saling. lain Nah sebagainya. itu kalau diterapkan itu kan regulasinya jelas kan. Sebenarnya nggak akan terjadi cedera atau nggak akan yang terlalu serius lah gitu. Betul. Oke, seru banget sih. Tapi gini, gue jadi mikir, ya karena mereka di situ mungkin sosialisasinya untuk olahraga disabilitas juga bagus kali ya, dan juga sehingga akhirnya banyak ada juga penontonnya kayak gitu, sehingga bisa menghasilkan juga kalau dijual tiket ya, menghasilkan income juga gitu ya. Sedangkan di Indonesia, gue pikir kenapa jadinya seperti ini, karena kurangnya sosialisasi dan ya kurang juga untuk membangun olahraga disabilitas menurut gue ya. Ya. Gue pikir mungkin dari dua sisi juga Ki ya. Kita harus lihat yang pertama. Pemerintah dari segi budgeting, dari segi supportnya gitu kan, mungkin harus direview lagi nih. Mau sejauh apa sih mengembangkan olahraga untuk disabilitas gitu kan. Jangan kalau ada para games doang. Jangan kalau mau ada event doang baru duitnya dikeluarin dan lain sebagainya. Belum lagi yang dikorupsi gitu kan. Mohon maaf, tapi itu kenyataan yang terjadi. Memang gitu ada. Memang ada seperti itu. Nah, tapi di sisi lain gua rasa juga karena tidak ada support yang memenuhi, jadi teman-teman juga nggak ada yang mau full time jadi atlet. Akhirnya apa? Skillnya mereka juga nggak diasah secara penuh gitu. Ya gimana lo mau ngasah skill lo kalau lo juga harus mikir, lo juga harus mikir keluarga lo, anak lo, makan lo apa, nggak usah mikir keluarga deh, lo mikir makan lo aja. Kita sendiri, iyalah. Makan kita sendiri aja kita mikirin gitu kan. Gitu. Nah, kayak hal-hal kayak gini akhirnya itu tadi ya, olahraga akhirnya jadi kesenangan aja. Terus kalau ada event baru ramai-ramai pada jadi atlet gitu kan, karena ada bonus dan lain sebagainya gitu. Setelah itu udah hilang gitu kan. Kayak sekarang nih lagi nggak ada, kayaknya sekarang kan lagi nggak ada event apa-apa kan. Ya ini baru aja akan terjadi perparnas. Oh ya, perparnas ya itu. Ya itulah pokoknya. Sedikit lagi. Cuman ya itu gue bilang karena kurang itu ya berarti ya. Gue setuju juga dengan apa yang gue bilang karena ya itu harus dua sisi sih. Jadi teman-teman atletnya juga bersuara. Ya kalau lo punya kebutuhan ya lo ngomong gitu lo, kebutuhan lo apa. Dan gue yakin selama ini juga teman-teman udah ngomong juga. Nah, pemerintah juga harus konsisten juga gitu untuk ngembangin ya, dari sarananya, dari ininya juga, dari dukungan pengembangannya juga gitu kan. Ya lo sekarang kapan sih lo denger ada pertandingan yang paling gampang deh, pertandingan catur tunanetra tapi pemerintah yang nyelenggarain gitu, yang mungkin antar klub atau antar kota gitu kan, nggak pernah kan. Kecuali kalau di para games ya kan, kalau di sekarang apa sih disebutnya, Porda itu Porda. Iya, Parpeda. Parpeda ya. Kecuali kalau Parpeda, tapi sebelumnya Parpeda itu mana ada nggak diadain tingkat istilahnya kan, kalau kita misalnya antar SLB atau mau antar siswa gitu kan, catur tunanetra itu yang catur deh yang mungkin ininya nggak terlalu besar ya. Itu aja pemerintah setahu gue nggak pernah gitu. Apalagi kalau kita bicara goalball, kita bicara basketball, kursi roda dan lain sebagainya gitu, akhirnya jadi cuma eksebisi aja. Nah itu karena ini juga nih masalah blind football. Gue pikir sekarang kemarin gue sempat nonton juga World Grand Prix itu 2021 yang di Jepang itu.
bayangin Thailand ada. Hmm. Thailand loh ada. Thailand, iya. Bersaing dengan Perancis, Spanyol, Argentina dan Jepang. Nah, gue pikir Indonesia kemana? Iya. Sayang banget kan. Nggak ada maksud gue, cobalah buat dulu tim nasionalnya atau kembangkan dulu ya kan, kayak gitu kan nanti setelah kalau misalnya ada pun tinggal ngajuin. Menurut Iya. gue sih. Ini berarti ini ada nih kejuaraannya, berarti kita ajuin. Kita dari Indonesia mau siap untuk ikut partisipasi atau Iya. apa. Iya. Gua pikir kayak Dan gitu. gue pikir kalau kita bicara sponsor juga sponsor banyak kok. Dan satu lagi mungkin yang berat ya di awal. Mungkin awalnya orang agak jengah, agak sulit untuk nonton teman-teman dengan disabilitas berolahraga. Karena mungkin kasihan, ya kan nggak tega. Aduh itu kakinya satu lari-lari Nah, itu. gitu kan. Itu dia. Itu nggak ada tangannya tapi suruh berenang gitu. Oh dia kayak kecebong, aku sedih gitu kan. Nah tapi menurut gue ini adalah satu hal yang harus dirubah, ya kan? Ini satu paradigma juga yang ya udah lo biasain aja nonton orang merekanya juga nggak apa-apa Ya kok. itu betul. Itu mereka lari satu kaki ya nggak masalah, buat mereka nggak masalah. Mereka mampu, Kenapa jadi iya. lo yang nangis? Justru harus termotivasi dong menurut gue. Apa? Ya terserah kalau mau dijadiin motivasi Ya. atau apa ya. Tapi intinya adalah Biasa aja lah. biasa aja gitu, biasa aja. Dan itu akan terjadi kalau lo emang biasa nonton gitu. Jadi kalau misalnya lo sekali nonton oke deh, mungkin lo aduh nggak tega apa, tapi 2 kali ya udah nggak apa-apa. 3 kali 4 kali mungkin lo yang cerita kemarin gue nonton tuh ada orang kakinya satu tapi bisa ikut atletik misalnya iya. kayak gitu, atau dia nggak bisa ngelihat tapi ternyata bisa main tenis meja gitu. Itu tuh harus diubah gitu, harus membiasakan gitu. Jadi ya itulah. Ya, bener-bener ya. Jadi itulah bedanya olahraga di Australia dengan di Indonesia. Dan perkembangannya sendiri untuk Australia sekarang gimana? Lu masih ada ini nggak? Kalau di Australia terakhir ya itu gue ketemu kemarin, bukan ketemu sih, kontakan dengan beberapa temen yang dulu atlet goalball juga gitu ya. Ya mereka masih ada yang di tim gue yang lama itu ada yang masih bercokol karena Tapi gini, mereka nggak masalah dengan lo orang Indonesia misalnya, apakah ketika ikut turnamen itu? itu Jadi pertanyaan gue. jadi kesamaannya dengan di Indonesia adalah mereka sama-sama susah nyari atletnya. Oke, jadi Tapi ya udah. bedanya ini nih yang menarik nih. Gue sempet tanya gitu kan, emang susah nyari atlet disabilitas di Australia gitu kan? Di Adelaide ini susah banget gitu kan. Kenapa? Pada kerja. Gue langsung yang anjay. Pada kerja. Mantap dong. Gue pikir, susah datangnya latihannya enggak pada kerja pada kerja ternyata ya udah mereka punya penghidupan yang yang layak. yang menjanjikan. Tapi ya jadi atlet di Australia itu menjanjikan nggak sih? lumayan. Kalau gue waktu itu sebagai mahasiswa yang sedang hidup dari beasiswa waktu itu kan, dapetinnya lumayan, dapat pemasukan dari ini lumayan. Jadi kita juga ada bonusnya juga kalau misalnya menang turnamen gitu ya. Terus kalau dan kita dibayar secara profesional juga. Kalau latihan dibayar juga? Latihan nggak, kalau latihan nggak. Tapi kita di support kayak misalnya makan. Terus kalau gue dibantu diantar jemput gitu ya. Jadi ada kawan. Ya ringan lah. Nah, jadi lumayan ringan lah gitu. Cuman kalau waktu gue pertama pertandingan itu kan di West Australia. Nah, itu tiketnya di cover sama pemerintah. Itu tiket, akomodasi, terus kita dapat uang saku juga. Terus kalau menang per pertandingan itu ada kita dapat berapa lagi, terus nanti kalau sampai medali kita dapat berapa lagi gitu. Jadi waktu itu kebetulan South Australia kan timnya baru tuh, jadi tim gue tim baru semua. Nah kita cuman sampai penyisihan lah gitu, tapi itu juga udah lumayan gitu. Mungkin kalau hitungan gue ya, kalau misalnya kita keluarga kecil lah, itu udah bisa hidup juga di situ. Dari situ. Aduh, gue pengen ke Australia deh, gue pindah aja deh.
Gue pindah aja ya. Tapi itu yang bikin gue shock itu, iya susah, kenapa pada kerja di kampung gue susah beneran. Beneran. Ya habis. Susah beneran, ekonominya susah. Iya, kadang-kadang tidak menjanjikan juga. Jadi atlet. Iya. Tapi kenyataannya seperti itu. Gue bukannya Iya. ini ya, gue bukannya merendahkan. Ya teman-teman mungkin bisa komen juga di bawah yang pernah jadi atlet untuk disabilitas juga, suka dukanya mungkin bisa di-share. Yang pernah akhirnya bonus nggak turun. Gue jadi gila. Udah gila kalau ngomongin itu. Aduh, ribet juga. Gue pengen jadi ke Australia lah, kayak gitu ya. Tapi ya gue mau ikut band soccer-nya aja. Aduh. Itulah guys, luar biasanya ya perbedaan antara olahraga untuk disabilitas di Australia dan di Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol ini bukan tujuan untuk menjelekan ya, mencari kejelekan, nggak ada. Cuman mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja nyadar sih yang diomongin. Jebak lagi lo. Nyadar ya, terus lo pancing terus. Mudah-mudahan aja akan ada perbaikan setelah Oke, ini. bikin konten sama gue keringet dingin kayaknya. Gila keringatan. Makin banyak yang nyadar tuh kan, makin banyak yang yang peduli dengan olahraga disabilitas, terutama pihak-pihak yang terkait ya. Memang harus mendukung olahraga disabilitas. Ya apapun itu, seperti olahraga kursi roda, olahraga goalball, tunanetra, ya apalagi blind football yang sekarang ini belum ada di Indonesia. Dan juga olahraga lainnya yang tentunya teman-teman disabilitas yang menjadi atlet nih biar merasa semakin semangat gitu ya, dan menjadi cambuk untuk atlet disabilitas untuk makin berprestasi untuk bangsa dan negara. Ya itulah pengalaman dari Blaming Jack ya, seorang stand up komedian yang udah melanglang buana. Tapi lu ke Australia udah kemana lagi? Ada lagi nggak yang berkaitan dengan olahraga selain ke Australia? Oh, kalau olahraga mah Australia doang. Australia doang. Lu bukannya lomba renang di Yunani nggak? Terakhir di Sungai Gangga. Sungai Gangga. Wah, uber-uberan sama mayat. Nah itu. Sama mayat anyut. Waduh. Sama buaya 2. Oh iya, buaya 2 makanin mayat ya. Makanya kenyang-kenyang buayanya. Oke, itu dia guys ya. Jadi ya mudah-mudahan makin ada perbaikan lah untuk olahraga disabilitas untuk kedepannya. Amin. Udah kalau gitu jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya Blaming Jack yang nanti gua akan kasih di deskripsi. Yes. Channel yang pastinya memberikan edukasi untuk kalian juga ya, memberikan keunikan tersendiri yang nanti kalian bisa lihat lah di channelnya. Thank you banget ya gue udah dikasih datang ke sini. Sip. Nanti kita tukeran. Jadi Oki juga akan main ke channel gue. Jadi subscribe ke channel gue supaya bisa nonton gue juga. Lanjut nonton gue ngeprank Oki. Awas ya, gue akan balas di channel lo. Oke, kalau gitu thank you guys. Mohon bantuannya juga untuk share video ini ke teman kerabat kalian agar makin banyak orang-orang yang teredukasi dan juga makin menginspirasi banyak orang. Oke. Thank you, gue Oki Alves dan Blaming Jack undur diri. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Thank you, bye-bye. Bye.